Pagi di desa Karanganyar, Jawa Tengah turun perlahan seperti kabut tipis yang menempel di pokok padi. Di kejauhan suara azan subuh bersahutan dengan kokok ayam sementara saluran irigasi menderas kecil melewati petak-petak sawah yang hijau tua. Di tepi jalan berbatu sebuah rumah kayu beratap genteng berdiri sederhana. Disitulah Budi Santoso tinggal bersama istrinya Sari Wulandari dan dua anak mereka, Andi 10 tahun dan Maya 8 tahun. Dari luar keluarga itu tampak seperti potret ketekunan desa. Budi berangkat pagi pulang petang tubuhnya disamak matahari telapak tangannya keras oleh kangkul dan tali pengikat gabah. Sari menanak nasi menjemur pakaian merendam singkong lalu membersihkan ikan dari kolam kecil di belakang rumah. Andi bersepeda ke sekolah dasar negeri di dusun sebelah. Maya menggekor sambil menghafal perkalian yang ditempel di buku tulis bergaris 2. Orang-orang melewati pagar bambu sering melambaikan tangan sehat Bu Sari dan yang menjawab dengan senyum yang sopan. Namun rumah yang rapi tidak selalu berarti hati yang damai. Di ruang tengah ada bangku panjang dari kayu jati yang menggilap karena sering digosok. Di sana pada malam-malam tertentu keheningan bisa retak oleh nada suara Budi yang meninggi pendek meletup seolah korek api yang menyala di ujung jemari. Budi bukan lelaki jahat pada mulanya, ia dibesarkan oleh musim paceklik dan harga gabah tak menentu. Tapi letih yang tertimbun kekurigan yang tumbuh dari kerita warung kopi dan kebiasaan lama yang sulit diputus menjadikannya mudah tersulut. Sari mengetahui itu semua lebih baik daripada siapapun. Ia ramah pada tetangga sekatan di dapur dan pandai menyimpan resa di balik tanya singkat sudah makan. Pada hari-hari ketika Budi pulang membawa sisa aroma arak kampung, Sari menurunkan nada bikara, menyiapkan air hangat, menyingkirkan piring yang mudah peka. Ia paham bahwa badai bisa datang dari alasan sepele, lauk terlalu asin, nasi terlalu lembek, atau salam tetangga yang dianggap terlalu akrab. Andi yang mulai tinggi dan kurus belajar membakar kuaka di rumah sebagaimana yang membakar langit sebelum hujan. Bila langkah kaki Budi terdengar berat di teras, ia akan lekas membereskan buku merapat ke kamar menahan napas di balik pintu. Maya yang suka menggambar padi dan bangau di buku gambar sering mencari perlindungan di pangkuan Sari, menemukan ketenangan pada usapan tangan ibunya yang hangat dan sabar. Di Karanganyar kabar berputar seperti angin yang membawa bau tanah basah. Orang-orang desa jarang ingin ikut campur urusan rumah tangga mereka, menatap menduga lalu melanjutkan menjemur gabah. Sesekali Bu Amina, perempuan sepuh yang terkenal merasik jamu pahit, menatap mata Sari lebih lama dari biasa, seakan bertanya tanpa kata, "Kau baik-baik saja?" Sari mengangguk. Senyum tetap sama, namun ada lela yang tak bisa disembunyikan oleh bibir yang terlatih. Suatu sore langit memerah di balik bukit kecil yang menjadi batas desa dengan wilayah Sleman, Yogyakarta. Budi pulang lebih awal membawa kabar tentang saluran air yang bakal dibetulkan kelompok tani. Dia bercerita kepat, nada suaranya berayun di antara bangga dan geram atas birokrasi yang berbelit. Sari menyimak menambah sayur lodeh, ke mangkuknya memberi Andi tambahan tempe goreng, meneguk air agar dadanya yang sempit terasa lapang. Ada detik-detik damai yang melintas singkat gelak Maya saat kucing kampung merebut ikan asin. Senyum Andi ketika nilai matematikanya diumumkan naik. Detik-detik itu seperti kunang-kunang menyala indah namun mudah padam. Malam turun. Di kejauhan suara radio warung kopi memutar lagu-lagu lama bercampur tawa para lelaki yang duduk berderet. Budi duduk di bangku jati, bahunya lega setelah mandi air sumur. Ia menyalakan rokok kretek, menghembuskan asap yang lambat-lambat menggambar garis abu-abu di udara. Sari membereskan piring, mengikat rambut lalu duduk berhadapan mencoba membuka percakapan ringan tentang rencana panen. Budi mengangguk kemudian menoleh ke jendela yang setengah terbuka. "Jangan pulang terlalu larut dari pasar besok," katanya, nada suaranya datar. "Orang desa suka bicara." Sari tahu kalimat itu bukan saran melainkan pagar tak terlihat. "Baik," jawabnya singkat. Dalam hati ia menghitung langkah-langkah kecil yang bisa ia kendalikan. Bangun lebih pagi agar urusan pasar selesai sebelum matahari kondong, menggantar Maya ke sekolah sambil menuruni jalan setapak yang teduh, menyiapkan makan siang Andi dan berharap Budi pulang dengan kepala yang dingin. Hidup kerap disusun dari harapan-harapan sederhana yang dilipat kecil-kecil, disimpan di saku apron, dibawa kemana saja. Diserambi angin lewat membawa wangi padi muda. Sari memandangi anak-anaknya yang tertidur. Andi memeluk buku, Maya merangkul boneka kain. Ia menunduk menggekup kening keduanya lalu menatap temaram lampu minyak. Ada getar halus di ujung jari, sejenis gelisah yang sulit diberi nama. Bukan takut, bukan marah semata, melainkan rasa bahwa sesuatu akan berubah entah kapan, entah bagaimana. Di jalan desa bayangan pohon mahoni memanjang seperti garis takdir yang ditarik diam-diam. Di balik batas itu nama-nama orang dan tempat akan menempuh perannya masing-masing. Pak Rudi yang memelihara reptil di Sleman, Bu Amina dengan jamu pahitnya para tetangga yang menimbang-nimbang kabar sebelum menaruh di beranda.
Tetapi malam ini desa Karanganyar masih tenang, dan di tengah ketenangan itulah kereta ini mengumpulkan napas pertamanya pelan nyaris tak terdengar sebelum badai mulai menyebut nama. Hari-hari berikutnya di desa Karanganyar tetap berjalan seolah tak ada yang berbeda. Pagi datang dengan kabut yang turun di sawah, anak-anak berangkat sekolah dengan seragam putih biru yang mulai kusam karena sering dicuci dan pasar desa ramai dengan suara tawar-menawar ikan segar. Namun di balik semua rutinitas, itu keluarga Budi Santoso semakin terperangkap dalam lingkaran tak terlihat. Budi semakin sering pulang larut malam, bau alkohol bercampur asap rokok menempel di bajunya. Begitu sampai rumah suaranya meninggi kadang hanya karena sandal yang tidak tersusun rapi di depan pintu atau nasi yang dianggap kurang pulen. Sari Wulandari menunduk menyimpan kata-kata di balik bibir yang terkatup rapat. Ia tahu setiap bantahan bisa berakhir dengan tangan kasar. Andi mulai terbiasa mendengar suara keras di ruang tengah. Boka itu sering menutup telinga dengan bantal pura-pura tertidur padahal matanya terjaga. Maya yang masih kecil sering menangis diam-diam di balik selimut memeluk boneka kain yang sudah usang. Mereka berdua tahu rumah mereka berbeda dengan rumah teman-teman sekelas. Rumah lain dipenuhi suara kandas sementara rumah mereka lebih sering bergema oleh bentakan. Suatu malam hujan deras mengguyur Karanganyar. Air menetes dari atap seng yang bocor menimbulkan suara ritmis di lantai tanah. Budi pulang dalam keadaan mabuk. Ia marah hanya karena lampu minyak belum dinyalakan. Apa kau sibuk apa sampai lupa menyalakan lampu, Sari katanya keras. Tanpa pikir panjangnya menyambar gelas di meja dan melemparkannya ke dinding. Pekahan kakak berhamburan membuat Maya berteriak ketakutan. Sari berlari meraih anak-anaknya memeluk erat. Jantungnya berdegup kencang tetapi bibirnya tetap terkatup. Malam itu ia duduk diam di serambi menatap hujan yang menutupi pandangan. Hatinya penuh luka antara ingin lari jauh dan takut akan pandangan masyarakat yang masih menilai perceraian sebagai aib. Ia tahu jika meninggalkan suaminya orang tua di desa sebelah akan menanggung malu. Namun jika bertahan luka akan semakin dalam bukan hanya bagi dirinya tapi juga anak-anaknya. Pagi berikutnya seakan tak terjadi apa-apa Budi berangkat ke sawah. Ia membawa kangkul di bahu bersiul pelan. Tetangga menyapanya dengan ramah seolah semalam bukanlah malam penuh amarah. Sari berdiri di dapur menyiapkan sarapan seadanya tapi wajahnya pucat. Andi menatap ibunya lama seakan ingin bertanya kenapa kita harus terus begini Bu, namun kata-kata itu hanya berhenti di tenggorokan. Hari-hari terus bergulir. Sari mulai kehilangan cahaya di matanya. Ia jarang tertawa, jarang berkumpul dengan para ibu di pos ronda. Beberapa tetangga mulai berbisik. Belakangan Bu Sari sering melamun kata seorang perempuan di pasar. Mungkin kapek, sahut yang lain. Hanya Bu Amina, perempuan tua yang sering memberi ramuan jamu yang merasakan ada sesuatu lebih dalam. Ia mencoba bertanya tapi Sari hanya menggeleng tersenyum tipis. Suatu sore Budi hampir celaka. Selesai minum di gubuk sawah, ia tergelincir di pematang licin dan jatuh ke parit yang dalam. Untung ada pemuda desa yang lewat menolong. Kabar itu cepat menyebar. Banyak yang berkata untung masih selamat. Tapi di hati Sari perasaan aneh muncul. Bukannya lega, ia justru berpikir jika tadi ia tak selamat mungkin semua sudah berakhir. Pikiran itu membuatnya sendiri terkejut. Malamnya Sari berbaring gelisah. Ia menatap wajah anak-anak yang tertidur pulas lalu mengingat kembali suara tawa Budi ketika mabuk, suara bentakan yang menusuk dan tangan yang sering terangkat. Dalam hatinya dua suara bertarung, satu berbisik agar bertahan demi anak-anak, satu lagi mendesak agar mencari jalan keluar meski harus menanggung dosa besar. Di luar angin berdesir melewati pohon pisang. Desa Karanganyar tertidur nyenyak tapi di hati Sari badai mulai tumbuh. Ia sadar jika tak ada yang berubah, tragedi hanya menunggu waktu. Dan dalam keheningan malam itulah untuk pertama kalinya ia membayangkan sebuah keputusan yang kelak akan mengguncang seluruh desa. Siang di Karanganyar tampak biasa, anak-anak bermain kelereng di tanah lapang, suara pedagang sayur keliling menggema di gang sempit dan aroma nasi jagung mengepul dari dapur-dapur rumah. Namun di balik pagar bambu rumah Budi Santoso ada rahasia yang semakin dalam seperti akar pohon yang tak terlihat namun menjerat kuat. Sari Wulandari kini lebih sering menyendiri. Ia duduk di serambi dengan tatapan kosong, jarinya memainkan anyaman tikar. Andi dan Maya menyadari perubahan ibunya, lebih sering diam, lebih sering menarik napas panjang. Ketika Budi pulang dengan langkah berat, Sari sudah tahu bagaimana harus bersikap, menyediakan air, menyingkirkan anak-anak dari hadapannya dan menahan diri agar tidak memancing amarah. Namun diam yang panjang justru melahirkan sesuatu yang lebih berbahaya, pikiran-pikiran gelap yang merayap seperti ular di semak-semak. Sari mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah ada jalan untuk menghentikan semua ini. Suara hati itu semakin sering muncul terutama setelah malam penuh bentakan. Suatu sore di pasar desa Sari bertemu Pak Rudi, seorang kenalan lama yang dikenal memelihara reptil di Sleman.
Mereka hanya berbincang sekilas tentang harga singkong tetapi Sari sengaja menyinggung soal binatang berbahaya. Pak ular-ular yang bapak pelihara berbahaya sekali, ya tanyanya pura-pura ringgan. Pak Rudi tertawa lalu menjawab, tentu saja. Sekali saja digigit bisa tamat. Kata-kata itu seakan menangkap di benak Sari berulang-ulang seperti gema di dalam gua. Malamnya ia duduk di dekat lampu minyak yang redup. Wajah anak-anaknya tertidur damai sementara pikirannya menggembara. Kalau semua bisa berakhir cepat mungkin Andi dan Maya akan bebas dari ketakutan. Lalu suara lain menegur, tapi apa yang akan mereka pikirkan tentang ibunya, tentang dirimu? Pertarungan batin itu membuat Sari sulit terpejam. Ia menggigil bukan karena dingin melainkan karena bayangan apa yang mungkin terjadi. Hari-hari berikutnya desas-desus mulai beredar di Karanganyar. Tetangga melihat Sari sering berjalan sendiri ke tepi sawah atau duduk lama di pinggir kali. Ada yang berkomentar mungkin pikirannya terganggu. Ada pula yang merasa iba tetapi tak berani ikut campur. Dalam budaya desa urusan rumah tangga sering dianggap tabu untuk dikampuri meskipun tanda-tandanya jelas. Budi sendiri tidak menyadari apa yang berkecamuk di benak istrinya. Ia merasa kemenangan ada di tangannya. Istri yang diam berarti istri yang patuh. Ia tidak tahu bahwa diam itu bukan tunduk melainkan bara yang dipendam. Setiap kali Budi melempar kata-kata kasar, bara itu kian menyala. Suatu malam setelah pertengkaran karena hal sepele, Sari duduk termenung di bawah pohon mangga di halaman. Hujan baru saja reda, tanah becek melekat di telapak kakinya. Ia menggenggam sesuatu yang dibungkus daun pisang ramuan dari pasar yang awalnya ia beli dengan alasan mengusir tikus di lumbung. Ia tahu jika ramuan itu digunakan pada manusia akibatnya bisa fatal. Tapi ia ragu. Pandangan mata Andi saat mencoba melindungi adiknya, tanggisan Maya yang memeluk bonekanya, semuanya menghantam batin Sari. Air matanya jatuh bercampur dengan sisa hujan di pipi. Ya Tuhan, bisiknya, apa yang harus kulakukan? Keesokan harinya Bu Amina datang membawa jamu pahit. Ia menatap Sari lama lalu berkata pelan, nak, hidup memang berat tapi jangan pernah biarkan hatimu menjadi lebih pahit daripada jamu ini. Sari hanya menunduk, tak berani menatap balik. Kata-kata itu sederhana namun terasa menelusup jauh ke relung hatinya. Namun ketika malam tiba lagi dan suara langkah Budi terdengar di serambi, ketegangan kembali memuncak. Andi menahan napas, Maya bersembunyi di balik pintu dan Sari berdiri kaku menyiapkan makan malam. Di dadanya dua kekuatan saling tarik-menarik, cinta seorang ibu yang ingin melindungi anak-anaknya dan keputusasaan seorang istri yang merasa terpenjara. Bayangkan ular yang disebut Pak Rudi, ramuan rahasia dari pasar, dan kata-kata Bu Amina bercampur menjadi kabut di pikirannya. Ia tahu sebuah keputusan akan datang. Cepat atau lambat jalan yang dipilihnya akan menentukan nasib seluruh keluarga dan mungkin juga mengguncang ketenangan desa Karanganyar. Malam itu bintang tertutup awan tebal. Angin meniup dedaunan dengan suara mensekam. Sari menutup pintu kayu perlahan lalu menatap ruang tengah yang remang. Di balik mata lelahnya ada sesuatu yang tumbuh, bukan lagi sekadar ketakutan melainkan tekad yang belum bulat. Cerita keluarga itu baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan Sari tahu sekali ia melangkah tak akan ada jalan kembali. Bulan menggantung di atas langit desa Karanganyar, sinarnya menembus celah atap genteng yang mulai berlumut. Angin membawa aroma tanah basah bercampur wangi asap kayu dari dapur-dapur tetangga. Malam itu rumah Budi Santoso terkesan tenang dari luar, tetapi di dalamnya hati Sari Wulandari bergejolak. Budi pulang dalam keadaan mabuk. Tubuhnya limbung, langkahnya berat dan suaranya parau bercampur tawa sinis. Andi dan Maya bergegas masuk kamar menutup pintu rapat-rapat. Mereka sudah hafal saat bau arak kampung menempel di tubuh ayah mereka, malam tak pernah damai. Sari menaruh piring nasi dan semangkuk sayur di meja kayu. Ia berusaha menjaga suaranya tetap datar. Silakan makan dulu, Pak. Budi hanya melirik sekilas lalu duduk dengan keras hingga kursi bergeser berderet. Suasana sunyi, hanya terdengar detak jam dinding tua. Beberapa menit kemudian tanpa alasan jelas Budi mulai menggomel. Kau tadi lama sekali di pasar. Apa kau bertemu siapa di sana? Tatapannya tajam penuh curiga. Sari menunduk tangannya menggenggam erat kain sarung agar tak terlihat bergetar. Saya hanya membeli sayur dan beras, Pak. Namun jawaban itu tidak meredakan kecurigaan. Budi menghentakkan tangannya ke meja membuat sendok bergetar. Jangan bohong padaku, aku tahu kau ada yang disembunyikan. Suaranya bergema hingga kamar anak-anak. Andi meraih tangan adiknya mencoba menenangkan Maya yang mulai terisak. Malam itu pertengkaran kembali peka. Budi meninggikan suara menuduh tanpa dasar sementara Sari menahan air mata. Ia tidak berteriak balik, tidak melawan. Hanya diam, namun dalam diam itu hatinya berdarah. Setelah Budi tertidur dengan dengkuran keras, Sari duduk lama di serambi. Bulan menyoroti wajahnya yang pucat. Di pangkuannya ia menggenggam erat sebuah kotak kayu kecil, tempat ia menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Beberapa hari sebelumnya Sari kembali menemui Pak Rudi dengan alasan ingin tahu lebih banyak tentang reptil.
Pak Rudi heran dengan ketertarikan itu tetapi tidak banyak bertanya. Ia hanya berkata, hati-hati Bu. Binatang berbahaya tidak seharusnya dekat dengan rumah. Kata-kata itu terus terngiang menjadi peringatan sekaligus godaan. Setiap malam Sari duduk di dekat kotak kayu itu. Jantungnya berdegup keras setiap kali ia membuka sedikit penutupnya menatap isi yang bergerak pelan dengan desis menakutkan. Ada rasa gentar, ada pula rasa lega seolah ia memegang kunci dari takdir yang bisa membebaskannya. Tetapi setiap kali ia membayangkan wajah Andi dan Maya tangannya melemah, ia kembali menutup kotak itu memeluknya erat lalu menangis. Tetangga mulai memperhatikan perubahan Sari. Ia jarang tertawa di pasar, jarang berkumpul di pos ronda. Bu Aminah suatu hari menegurnya, nak jangan biarkan kesedihan membuatmu lupa diri. Anak-anakmu butuh kau tetap kuat. Sari tersenyum samar namun matanya menyimpan rahasia yang tak bisa ia bagi. Hari-hari di rumah semakin mensekam. Budi makin sering pulang dalam keadaan mabuk. Kadang ia membangunkan Sari tengah malam hanya untuk bertanya hal-hal tak masuk akal. Andi pernah mencoba membela ibunya tapi berakhir dengan tamparan keras di pipinya. Sejak itu Boka itu hanya bisa menahan marah dalam diam menatap ayahnya dengan mata penuh kebencian. Suatu malam hujan turun deras. Petir menyambar membuat kaca jendela bergetar. Budi pulang dengan tubuh basah kuyup melempar sandal sembarangan lalu berbaring tanpa bicara. Sari menyalakan lampu minyak duduk di sudut dapur menggigil bukan karena dingin melainkan karena suara hatinya semakin keras. Malam ini bisa saja segalanya berakhir. Ia melangkah ke kamar mengambil kotak kayu yang sudah lama bersembunyi di bawah dipan. Jemarinya gemetar ketika membuka penutup. Mata kecil itu berkilat di dalam gelap, lidah berkabang menjulur, desis lirih memenuhi ruangan. Sari menatap benda itu lama, napasnya sesak. Namun tiba-tiba suara Andi terdengar dari kamar. Bu, aku haus. Anak itu keluar dengan mata menggantuk lalu melihat ibunya membeku di depan kotak kayu. Ibu, apa itu? Tanyanya polos. Sari tersentak. Dengan cepat ia menutup kotak itu menyembunyikannya di balik sarung. Ia mendekat menuangkan air ke gelas lalu memberikan pada Andi sambil berusaha tersenyum. Tidak ada apa-apa nak, tidurlah lagi. Andi memandang ibunya curiga namun akhirnya kembali ke kamar. Sari terduduk lemas, air matanya jatuh. Malam itu ia menyadari langkah yang hendak ia ambil bukan hanya tentang dirinya dan Budi tapi juga tentang masa depan anak-anaknya. Di luar hujan masih turun deras. Bulan tertutup, awan meninggalkan gelap pekat. Di dalam hati Sari badai semakin kuat. Ia tahu jika terus berjalan di jalan ini tak akan ada lagi jalan kembali. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan jati. Desa Karanganyar kembali ramai, suara ayam berkokok, anak-anak berlarian menuju sekolah dan ibu-ibu sibuk menjemur pakaian. Namun di rumah Budi Santoso ketenangan itu hanya fata morgana. Sari Wulandari duduk di dapur menatap periuk tanah yang menggepulkan uap tipis. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalam hampir saja ia melakukan hal gila. Kotak kayu yang tersembunyi di bawah dipan kini terasa seperti beban ribuan kilogram di hatinya. Setiap kali mengingat tatapan polos Andi saat bertanya ibu apa itu, tubuhnya merinding. Budi bangun dengan langkah berat. Ia menggomel karena air mandi terlalu dingin lalu menyambar sarapan tanpa sepatah kata pun. Di wajahnya tak ada sedikit pun tanda menyesal atas perlakuan buruk malam sebelumnya. Justru ia berangkat ke sawah sambil bersyul seakan dunia baik-baik saja. Andi dan Maya duduk di sudut ruang memandang ibunya. Andi mencoba membuka suara, bukalau ayah marah lagi, biar aku yang jaga Maya. Sari tersekat. Boka 10 tahun itu seharusnya memikirkan pelajaran bukan menjadi perisai bagi adiknya. Ia menarik keduanya ke dalam pelukan, mencium kepala mereka dengan mata berkakak-kakak. Kalian harus kuat nak. Apapun yang terjadi jangan pernah berhenti bermimpi. Siang hari Sari berjalan ke pasar. Hatinya masih guncang. Di salah satu sudut ia bertemu Bu Aminah. Perempuan sepuh itu menatapnya lama lalu berbisik, nak jangan pendam semua sendiri. Kalau kau butuh bicara, pintu rumahku selalu terbuka. Sari hanya mengangguk, bibirnya bergetar ingin menjawab tapi kata-kata seolah memberu di tenggorokan. Di perjalanan pulang ia melihat beberapa tetangga berbisik sambil melirik ke arahnya. Akhir-akhir ini Bu Sari sering murung, kata seseorang. Kasihan anak-anaknya, sahut yang lain. Sari menunduk melangkah cepat. Ia merasa semua mata menggawasinya seolah rahasianya sudah diketahui banyak orang, padahal kotak kayu itu belum pernah tersentuh siapapun selain dirinya. Malamnya Budi pulang lebih mabuk dari biasanya. Ia terhuyung lalu langsung duduk di kursi jati memukul meja keras-keras. Sari, kenapa nasi asin sekali, kau sengaja mau mempermalukanku, teriaknya. Tanpa memberi kesempatan ia mendorong piring hingga jatuh peka berantakan di lantai. Maya menangis keras. Andi berusaha menenangkan adiknya. Sari berlari ke dapur mengambil kain untuk membersihkan pekahan. Tangannya bergetar bukan hanya karena ketakutan tetapi juga karena api kemarahan yang mulai melahap kesabarannya. Dalam benaknya terngiang bayangan kotak kayu di bawah dipan.
Kalau aku berani semua ini bisa berhenti malam ini. Namun ketika ia melihat anak-anaknya yang menangis hatinya kembali runtuh. Ia tahu setiap langkahnya bukan hanya tentang dirinya. Andi dan Maya akan menanggung akibatnya seumur hidup. Perasaan itu membuatnya kian tersiksa. Beberapa hari kemudian sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Budi hampir kehilangan nyawa ketika ia terperosok ke parit setelah pesta minum di sawah. Warga desa yang menolongnya berkata sedikit lagi sudah tamat. Sari mendengar kabar itu dengan jantung berdegup. Bukannya lega hatinya justru dipenuhi pikiran gelap jika tadi ia benar-benar mati aku dan anak-anak sudah bebas. Pikiran itu memberes kuat. Malam-malam berikutnya Sari duduk di serambi sambil menatap bulan. Kotak kayu tetap tersembunyi tapi kini terasa semakin mendesak untuk dibuka kembali. Ia diliputi rasa bersalah sekaligus dorongan kuat untuk mengakhiri penderitaan. Andi mulai memperhatikan ibunya yang sering melamun. Kenapa akhir-akhir ini ibu sering menangis, tanyanya polos. Sari hanya menggeleng menggusap rambut anak itu. Tidak apa-apa nak, ibu hanya lelah, padahal hatinya berteriak minta jalan keluar. Pada suatu malam yang sunyi ketika Budi tertidur pulas dengan botol arak kosong di sampingnya, Sari duduk lama di depan kotak kayu. Tangannya sudah menyentuh penutup matanya basah oleh air mata. Ia tahu sekali membuka dan melepaskan isinya segalanya tak akan pernah sama. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh suara Maya memanggil dari kamar, ibu jangan tinggalkan kami. Kalimat polos itu menghentikan gerakannya. Sari menutup kotak erat-erat lalu menangis terseduh. Di luar angin malam bertiup kencang mengguncang dedaunan. Di dalam rumah Sari masih terperangkap antara kasih sayang seorang ibu dan keputusasaan seorang istri. Ia sadar waktunya untuk memilih semakin dekat dan setiap detik yang berlalu hanya membuat beban itu semakin berat. Matahari sore menyorot sawah desa Karanganyar dengan cahaya kuning kemasan. Angin membawa suara jangkrik seakan alam tetap tenang meski di rumah Budi Santoso badai semakin tak terkendali. Sore itu Budi pulang dengan wajah merah padam karena alkohol. Di tangannya sekat uang lusuh hasil menjual sebagian gabah keluarga. Tanpa bicara panjang ia meletakkannya di meja lalu berkata kasar, uang ini cukup untuk malam ini, sisanya urusanmu Sari. Sari Wulandari menatapnya dengan perasaan campur aduk. Uang itu tidak cukup untuk belanja seminggu apalagi untuk biaya sekolah Andi dan Maya. Ia menahan diri agar tidak membalas kata-kata suaminya. Tetapi Andi yang kini makin besar berani menatap ayahnya. Ayah, kenapa jual gabah lagi, kita kan butuh buat makan. Budi mendelik lalu tanpa pikir panjang menampar pipi anaknya. Suara tamparan menggema di ruang sempit itu. Maya menjerit ketakutan memeluk ibunya erat-erat. Sari spontan melindungi anak-anaknya berdiri menghadang. Cukup Pak, jangan sakiti mereka, suaranya bergetar tapi tegas. Bukannya reda, Budi justru semakin marah. Ia mendorong Sari hingga terjatuh ke lantai. Kepala Sari terbentur keras membuat pandangannya berkunang. Andi berlari ke arah ibunya menangis sambil berkata, ibu jangan apa-apa. Malam itu setelah Budi tertidur dengan dengkuran berat, Sari duduk di dapur dengan kepala yang masih nyeri. Di hadapannya api kompor kecil menyala, cahayanya bergetar. Dalam hati ia merasakan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya, tekad dingin yang menusuk hingga tulang. Luka di kepalanya seperti kambuk yang mengingatkan bahwa jika ia terus bertahan bukan hanya dirinya tapi juga anak-anaknya yang akan hancur. Beberapa hari kemudian Sari kembali mencari Bu Aminah. Dengan hati-hati ia bertanya tentang tanaman-tanaman yang biasa dipakai untuk mengusir hama di sawah. Bu Aminah menjelaskan tentang beberapa daun dan biji yang berakun bagi tikus dan serangga. Tapi jangan sekali-kali dipakai sembarangan nak, itu berbahaya, pesannya. Sari hanya mengangguk, namun di dalam hatinya ia mencatat setiap detail dengan jelas. Langkah Sari kini berbeda. Ia tidak lagi menangis setiap kali diperlakukan kasar. Ia lebih sering diam, matanya dingin, pikirannya penuh perhitungan. Tetangga mulai melihat perubahan itu. Bu Sari sekarang jarang sekali bicara, komentar seorang ibu di pasar. Mungkin dia sudah pasrah, sahut yang lain. Tak ada yang menyadari bahwa di balik diamnya ada badai yang sedang disiapkan. Suatu malam Budi pulang lebih mabuk dari biasanya. Ia marah karena tidak menemukan botol arak di tempat biasa. Dengan kasar ia menggeledah dapur, memekakkan piring lalu berteriak, Sari, kau sembunyikan dari aku ya? Sari berdiri terpaku, hatinya berdegup keras. Ia tahu jika malam ini ia tidak kuat semuanya bisa berakhir dengan darah. Andi mencoba berdiri di depan ibunya menahan ayahnya. Tapi sekali dorongan tubuh kecil itu terhempas ke lantai. Maya berlari memeluk kakaknya yang terisak. Sari menjerit histeris, kukup Budi, suaranya menggetarkan dinding bambu rumah itu. Budi terdiam sejenak lalu tertawa miris. Akhirnya kau berani melawan juga Sari. Ia lalu kembali ke kursi meneguk sisa arak dan tertidur dengan mulut masih menggerutu. Sari menggigil di sudut dapur. Pandangannya jatuh ke arah kotak kayu yang tersembunyi di bawah depan. Jemarinya menggepal. Aku tidak bisa lagi mundur. Demi anak-anakku aku harus menemukan jalan.
Esoknya ia berjalan sendiri ke pinggir desa. Ia mencari Pak Rudi yang sedang membersihkan kandang reptil. Dengan suara pelan ia berkata, "Pak, saya butuh bantuan." Pak Rudi menatapnya curiga. Ada sorotannya di mata Sari antara takut dan nekat. Ia ragu tapi akhirnya menyerahkan sebuah kotak kecil. "Jaga baik-baik, jangan main-main dengan ini." Sari mengangguk meski tangannya gemetar saat menerima kotak itu. Dalam dadanya perasaan Gary bercampur lega. Ia sadar jalan yang dipilihnya berbahaya tapi rasa takut telah berubah menjadi tekad. Malam turun di Karanganyar. Rumah sederhana itu kembali diterangi lampu minyak. Budi sudah terlelap, anak-anak terhimpit dalam tidur gelisah. Sari duduk sendirian di serambi memeluk kotak kayu itu erat-erat. Bulan pukat menyorot wajahnya memperlihatkan air mata yang jatuh diam-diam. Di hatinya pertanyaan berulang kali menggema, apakah aku penyelamat bagi anak-anakku atau aku justru akan menjadi monster bagi mereka. Namun satu hal pasti, setelah malam itu Sari tahu dirinya tak lagi sama. Ia sudah menyeberangi batas yang tak bisa ditarik kembali. Hari-hari di desa Karanganyar bergulir seperti biasa, sawah tetap hijau, pasar tetap ramai dan suara anak-anak berlarian di jalan setapak. Namun di rumah Budi Santoso suasana berubah drastis. Sari Wulandari tidak lagi menangis keras setiap kali diperlakukan kasar. Ia hanya diam, bibirnya rapat, matanya kosong seperti kolam yang airnya surut. Budi mengira perubahan itu tanda kepatuhan. "Akhirnya kau tahu tempatmu, Sari," katanya suatu malam sambil meneguk arak. Ia tertawa, bahunya goyah lalu tertidur di kursi jati dengan botol kosong tergeletak di samping. Ia tidak tahu diamnya Sari justru tanda bahwa badai sedang terkumpul. Andi memperhatikan ibunya dengan rasa khawatir. "Poka 10 tahun itu," berkata pelan, "Bu, kenapa ibu tidak marah lagi? Kenapa ibu tidak menolak?" Sari menggelus rambut anaknya, tersenyum tipis lalu menjawab, "Kadang nak diam adalah cara paling keras untuk melawan." Andi tidak mengerti sepenuhnya tetapi ia merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam hati ibunya. Maya yang masih kecil semakin sering menempel pada Sari. Ia menggambar di buku tulisnya, menuliskan bentuk rumah dengan atap besar dan wajah-wajah tersenyum. "Bu, kalau kita pindah ke rumah yang lebih damai pasti enak ya," katanya polos. Sari menahan air mata memeluk putrinya erat-erat. "Ya nak, suatu hari nanti kita akan punya rumah yang damai." Di pasar para tetangga mulai berbisik. "Bu Sari sekarang jarang bicara," kata seorang perempuan. Matanya beda seperti menyimpan sesuatu. Desas-desus menyebar cepat tapi tidak ada yang benar-benar berani bertanya langsung. Budaya desa masih menempatkan urusan rumah tangga sebagai wilayah terlarang. Sore itu Sari menemui Pak Rudi untuk kedua kalinya. Ia membawa hasil kebun sebagai alasan berkunjung. Dengan suara pelan ia berkata, "Pak, apa benar binatang yang Bapak pelihara bisa mematikan?" Pak Rudi menatapnya curiga. "Bu, kenapa tanya begitu? Itu bukan mainan. Kalau salah urus bisa celaka." Sari tersenyum samar mencoba menutupi kegelisahan. "Saya hanya penasaran." Namun Pak Rudi tahu ada yang tidak beres. Ia melihat sorot mata Sari yang bukan sekadar ingin tahu melainkan menyimpan niat yang lebih gelap. Hatinya bimbang tetapi akhirnya ia memberikan sikor kecil dalam kotak kayu. "Hati-hati jangan sampai salah langkah." Malam itu Sari duduk di dapur menatap kotak kayu yang baru saja ia terima. Suara desis lirih dari dalam membuat bulu kuduknya meremang. Tangannya gemetar tetapi matanya penuh tekad. "Kalau aku biarkan semua ini, anak-anakku akan hancur. Tapi kalau aku melangkah, aku mungkin akan kehilangan diriku sendiri." Budi pulang larut dengan langkah gontai. Ia marah karena uangnya habis di meja judi. "Sari, mana uang yang kau simpan? Cepat keluarkan," teriaknya. Sari berdiri tenang lalu berkata lirih, "Tidak ada uang lagi, Pak." Kalimat itu membuat Budi berang. Ia mengangkat tangannya tapi sebelum sempat menampar Andi berlari menggadang. Tamparan itu pun jatuh ke pipi bocah malang itu. Maya menjerit memeluk kakaknya yang terhuyung. Sari menahan napas, dadanya bergemuruh. Malam itu ia tidak menangis. Ia hanya menatap suaminya dengan mata dingin. Tatapan yang membuat Budi sesaat terdiam meski akhirnya ia kembali mabuk dan tertidur. Setelah rumah sunyi, Sari mendekat ke tempat tidur anak-anaknya. Ia menggusap pipi Andi yang masih merah lalu berbisik, "Maafkan ibu nak. Ibu sudah terlalu lama diam." Air mata jatuh tapi kali ini bukan air mata ketakutan melainkan air mata tekad. Di luar angin malam bertiup kencang. Bulan sabit menyorot sawah yang berkilau basah. Sari duduk di serambi memeluk kotak kayu itu erat-erat. Di dalam dirinya suara-suara bercampur, suara kasih seorang ibu, suara dendam seorang istri, dan suara peringatan yang samar-samar mengingatkan bahwa setiap pilihan punya harga. Ia tahu waktu untuk menentukan sudah dekat. Diam yang ia pertahankan selama ini tak bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat sesuatu harus terjadi. Dan malam itu Sari menatap langit gelap dengan mata yang berkilat, mata seorang perempuan yang sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Hujan baru saja reda di desa Karanganyar. Jalan tanah besek bau lumpur bercampur dengan aroma rumput basah memenuhi udara.
Malam itu rumah Budi Santoso tampak remang diterangi lampu minyak. Di dalam ketegangan seperti kabut yang tak kunjung menghilang, Budi pulang lebih mabuk dari biasanya. Bajunya basah kuyup, rambutnya akak-akakan, matanya merah menyala. Ia melempar sandal sembarangan dan langsung masuk ke ruang tengah. "Sari, mana makananku?" teriaknya dengan suara serak. Sari Wulandari keluar dari dapur membawa semangkuk sayur dan nasi hangat. Tangannya gemetar tapi wajahnya tetap tenang. Ia meletakkan makanan di meja tanpa sepatah kata. Budi duduk dengan kasar mulai makan sambil terus menggerutu. Beberapa menit kemudian ia menatap istrinya dengan pandangan curiga. "Aku dengar kau sering keluar malam. Kau ketemu siapa?" suaranya meninggi. Sari menelan ludah lalu menjawab lirih, "Aku hanya pergi ke rumah Bu Amina membeli jamu." Budi tak percaya. Ia menghentakkan sendok ke meja membuat sayur tumpah. "Jangan bohong padaku," teriaknya lalu bangkit berdiri. Dengan langkah terhuyung ia mendekat dan menarik lengan Sari kasar. Maya menjerit. Andi mencoba menahan ayahnya tapi dengan mudah boka itu terhempas ke lantai. Sari menahan sakit di lengannya. Dalam hati api kemarahan semakin membara. Ia menatap anak-anaknya yang ketakutan lalu menatap suaminya yang tak lagi ia kenali sebagai manusia yang pernah disintainya. Malam itu sesuatu di dalam dirinya patah. Setelah Budi tertidur dengan dengkuran keras, Sari duduk di dapur sendirian. Lampu minyak bergoyang diterpa angin, cahayanya membuat bayangan wajahnya tampak tegas sekaligus rapuh. Di hadapannya ada kotak kayu yang ia simpan selama berminggu-minggu. Desis lirih terdengar samar dari dalam. Tangannya gemetar ketika menyentuh penutup kotak. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mendengar kembali suara Andi yang menangis tadi, suara Maya yang menjerit. Semua kenangan pukulan, bentakan dan penghinaan menari-nari di kepalanya. "Kalau aku tidak melakukan apa-apa, anak-anakku akan terus menderita. Kalau aku melangkah, semua ini bisa berakhir." Namun bayangan lain mengkul wajah polos Andi yang berani berdiri menghadang ayahnya, suara lembut Maya yang bermimpi tentang rumah penuh damai. Air mata jatuh deras. "Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan?" bisiknya. Ketika fajar hampir menyingsing, Sari menutup kotak itu rapat-rapat. Ia memeluknya erat, tubuhnya bergetar. Ia belum mampu mengambil langkah terakhir. Tetapi dalam hatinya ia tahu ia sudah terlalu jauh. Diam tidak lagi kukup. Keesokan harinya desa heboh oleh kabar seekor anjing peliharaan di rumah tetangga mati mendadak. Orang-orang bilang hewan itu menelan sesuatu yang berakun. Desas-desus langsung menyebar. Ada yang berkata itu ulah anak-anak nakal, ada yang menduga rakun tikus bertebaran di sekitar sawah. Sari mendengar kabar itu dengan wajah pucat. Ia tahu betapa dekatnya kematian berjalan di sekitar mereka. Kotak kayu di bawah dipan bukan lagi sekadar rahasia, melainkan beban yang menghantui setiap tarikan napasnya. Malam berikutnya Budi kembali pulang dalam keadaan mabuk. Ia marah karena kalah judi lalu menuduh Sari menyembunyikan uang. Pertengkaran peka lagi, suara teriakan terdengar hingga ke rumah tetangga. Tapi berbeda dari biasanya, Sari tidak menangis. Ia hanya menatap suaminya dengan mata dingin, bibir terkatup rapat. Budi sempat terdiam melihat tatapan itu. Untuk pertama kalinya ia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada istrinya. Namun rasa angkuh menutupinya. Ia hanya tertawa miring lalu jatuh tertidur di lantai dengan botol kosong di tangan. Sari berdiri lama di sudut dapur. Bulan separuh menyorot wajahnya melalui jendela. Ia tahu waktunya semakin dekat. Kotak kayu itu yang dulu hanya ia tatap dengan geri kini mulai tampak seperti kunci dari kebebasan. Di luar desa sunyi, angin membawa suara kodok dari sawah. Di dalam rumah anak-anak terlelap. Budi mendengkur. Dan di sudut gelap Sari duduk kaku memeluk kotak kayu itu erat-erat sambil berdoa dalam hati agar langkah yang akan ia pilih tidak menghancurkan masa depan Andi dan Maya. Malam itu dalam diam Sari telah menyeberangi batas dari seorang istri yang teraniaya menjadi seorang perempuan yang siap menghadapi konsekuensi dari tekadnya. Malam turun pelan di desa Karanganyar. Angin dari arah sawah membawa aroma jerami basah sementara suara jangkrik bersahutan di balik rumpun bambu. Rumah Budi Santoso tampak remang hanya diterangi lampu minyak kecil di dapur. Di dalam ketegangan makin menumpuk seperti udara yang sesak sebelum badai. Budi pulang dalam keadaan mabuk berat. Langkahnya terhuyung, mulutnya menggomel tak jelas. Botol arak kosong terjepit di tangannya. Begitu masuk rumah ia menendang kursi hingga terguling. "Sari, mana kau?" teriaknya dengan suara serak. Sari Wulandari bergegas keluar dari dapur. Wajahnya pucat, tangannya masih memegang sendok kayu. "Aku di sini Pak," jawabnya pelan. Budi mendekat dengan mata merah. "Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau sembunyikan sesuatu." Yang menarik lengan Sari dengan kasar. Perempuan itu meringis menahan sakit tetapi tetap diam. Andi berlari keluar kamar mencoba melindungi ibunya. "Ayah, lepaskan ibu," serunya berani. Namun tubuh kecil itu dengan mudah terdorong jatuh. Maya menangis keras bersembunyi di balik pintu sambil memeluk bonekanya. Malam itu kembali dipenuhi teriakan, tanggisan dan dentuman barang peka.
Namun berbeda dari sebelumnya, mata Sari tidak lagi basah oleh air mata. Ia hanya menatap dingin seakan dalam dirinya ada sesuatu yang membeku. Ketika akhirnya Budi tertidur di lantai dengan botol kosong masih di genggaman rumah sunyi kembali. Andi duduk di sudut kamar dengan wajah lebam. Maya tertidur karena lelah menangis. Sari duduk di dapur, tubuhnya gemetar. Di hadapannya ada kotak kayu yang telah lama ia sembunyikan. Tangannya menyentuh penutup lalu menarik napas panjang. Suara desis lirih dari dalam kotak membuat jantungnya berdegup tak karuan. Jika aku membiarkanmu keluar malam ini, semuanya akan selesai, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia berdiri perlahan membawa kotak itu ke dekat kamar tempat Budi tertidur. Lampu minyak berkelip, bayangan wajahnya tampak samar di dinding. Jemarinya gemetar di atas penutup kotak, sekarang atau tidak pernah. Namun saat itu suara kecil memanggil. Bu, ibu lagi apa? Andi berdiri di pintu, matanya menggantuk. Ia menatap ibunya dengan bingung. Sari tersentak. Dengan cepat ia menutup kotak itu rapat-rapat dan menyembunyikannya di balik kain. Tidak ada apa-apa, nak. Tidurlah lagi. Andi masih menatap curiga tapi akhirnya kembali ke kamar. Sari terduduk lemas, air matanya jatuh deras. Malam itu ia sadar betapa tipisnya garis antara menjadi penyelamat dan menjadi monster. Keesokan paginya kabar mengejutkan menyebar di desa. Seekor ayam milik tetangga ditemukan mati mendadak di halaman. Warga menduga hewan itu menelan sesuatu yang berakun. Beberapa orang berbisik aneh kenapa belakangan sering ada hewan mati mendadak. Sari mendengar bisikan itu dengan wajah pucat. Ia tahu betapa dekatnya bahaya, betapa tipis jarak antara rahasia dan bencana. Kotak kayu yang ia simpan kini bukan hanya beban melainkan ancaman yang bisa menyeretnya ke jurang. Hari-hari berikutnya Budi tetap dengan kebiasaannya. Ia mabuk, menggomel, kadang memukul, kadang menggamuk tanpa sebab. Namun ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik tatapan dingin istrinya ada tekad yang semakin keras. Malam lain pun tiba. Budi tertidur dengan dengkuran berat setelah menghabiskan arak. Sari duduk di serambi memandangi langit gelap. Kotak kayu ada di pangkuannya, tangannya menggenggam erat seakan itu bagian dari tubuhnya. Bulan bersembunyi di balik awan menyisakan kegelapan pekat. Di dalam dirinya Sari bergulat dengan dua suara. Satu berbisik agak segera mengakhiri penderitaan. Satu lagi memohon agar tetap bertahan demi anak-anaknya. Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Aku tidak bisa selamanya seperti ini, katanya lirih. Malam itu untuk pertama kalinya Sari benar-benar merasa dirinya berada di tepi jurang. Satu langkah lagi bisa membebaskan atau justru menghancurkan segalanya. Hari-hari di desa Karangganya terus berjalan seakan tanpa perubahan. Sawah tetap berbisik saat angin lewat, ayam jantan tetap berkokok setiap pagi dan anak-anak tetap berlari riang di jalan besek setelah hujan. Namun di rumah Budi Santoso ketenangan hanyalah ilusi. Sari Wulandari kini hidup dalam dua dunia. Di luar ia masih tampak sebagai ibu rumah tangga yang tabah, di dalam batinnya dihantui suara-suara gelap yang semakin keras. Setiap kali Budi pulang dalam keadaan mabuk dan menggamuk, suara itu berbisik, akhiri sekarang. Bebaskan dirimu dan anak-anakmu. Suatu malam hujan turun deras. Petir menyambar membuat kakak jendela bergetar. Budi pulang dengan wajah merah, bajunya basah dan bau alkohol menusuk. Begitu masuk rumah, ia langsung menendang ember berisi air membuat lantai besek. Sari, mana uang yang kau simpan, teriaknya. Sari berdiri di dapur berusaha tetap tenang. Tidak ada lagi, Pak. Semua sudah dipakai untuk kebutuhan. Jawaban itu membuat Budi semakin murka. Ia meraih botol kosong lalu melemparkannya ke arah tembok. Andi berlari menghampiri ibunya mencoba melindunginya. Namun sekali dorong, tubuh bocah itu jatuh terbanting ke lantai. Maya menjerit ketakutan memeluk kakaknya erat-erat. Sari menahan napas, dadanya bergemuruh, matanya menatap suaminya dengan dingin. Tidak ada lagi air mata, hanya ada tekad yang membatu. Malam itu setelah Budi tertidur di kursi dengan dengkuran keras, Sari duduk di dapur menyalakan lampu minyak lalu membuka kotak kayu yang disimpannya. Suara desis lirih terdengar dari dalam membuat bulu kuduknya berdiri. Tangannya gemetar tapi ia tidak menutupnya lagi. Ia menatap mesinnya lama, napasnya tersenggal. Ini jalannya, aku tidak bisa mundur lagi. Namun bayangkan wajah anak-anaknya mungkul. Andi yang berani meski tubuhnya kecil, Maya yang bermimpi tentang rumah penuh damai. Hati Sari perih. Kalau mereka tahu apa yang ibu lakukan, apakah mereka akan membenci ibu, gumamnya. Pagi berikutnya Sari berjalan ke pasar. Ia berusaha terlihat normal membeli sayur dan beras seperti biasa. Tapi beberapa tetangga memperhatikan matanya yang sayu. Bu Sari makin aneh. Dulu masih suka tersenyum, sekarang seperti orang lain, bisik seorang ibu. Sepulang dari pasar Sari mendapati Budi masih tertidur di bangku jati. Botol arak bergelinding di lantai. Ia menatap suaminya lama lalu bergumam lirih, hari-harimu tak lama lagi. Malam kembali turun, Budi mabuk lebih parah dari biasanya. Ia marah karena kalah judi dan menuduh Sari sebagai penyebab kesialannya.
Kau pembawa sial hidupku hancur karena kau, teriaknya. Dengan kasar ia mendorong Sari hingga terjatuh. Andi berteriak ayah jangan lagi, tapi ia pun terkena tamparan. Maya menangis kencang berlari memeluk ibunya yang terbaring di lantai. Itulah malam yang menjadi titik balik. Sari duduk di sudut dapur dengan tubuh gemetar, darah menetes di sudut bibirnya. Matanya menatap kosong ke arah lampu minyak. Kukup, ini sudah kukup. Perlahan ia mengambil kotak kayu itu. Tangannya tidak lagi ragu. Air matanya jatuh tapi matanya tetap dingin. Ia tahu langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Di luar hujan masih turun deras. Petir menyambar guntur bergemuruh. Di dalam rumah kecil itu seorang perempuan telah membuat keputusan-keputusan yang tidak lagi memberi jalan untuk kembali. Malam itu desa Karanganyar sunyi. Hujan baru saja berhenti meninggalkan genangan di halaman dan bau tanah basah yang menyengat. Dari kejauhan suara kodok bersahut-sahutan, tetapi di rumah Budi Santoso kesunyian terasa menakutkan. Sari Wulandari duduk di dapur, wajahnya pucat, matanya kosong. Di depannya kotak kayu kecil tergeletak. Suara desis lirih dari dalam kotak membuat bulu kuduknya meremang. Tangannya menyentuh perlahan penutup kotak lalu menariknya sedikit. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin menetes dari pelipis. Di ruang tengah Budi tertidur pulas. Dengkurannya bercampur dengan bau arak yang menusuk. Botol kosong tergeletak di lantai, kursi jati sedikit bergeser akibat tubuhnya yang terhuyung sebelum jatuh tidur. Andi dan Maya sudah lelap di kamar kecil mereka, mungkin terlalu lelah setelah seharian penuh tangisan dan ketakutan. Sari bangkit pelan, kotak kayu itu ia bawa mendekati ruang tengah. Lampu minyak bergoyang tertiup angin, bayangannya menari-nari di dinding bambu. Jemarinya gemetar ketika ia menatap wajah suaminya yang terlelap tanpa rasa bersalah. Luka-luka di tubuhnya, tangisan anak-anaknya, semuanya berputar di kepalanya. Malam ini bisa menjadi akhir penderitaan, bisik suara dalam hatinya. Namun tepat ketika ia hendak membuka kotak lebih lebar, suara kecil memeka kesunyian. Ibu, apa yang ibu lakukan? Suara itu milik Andi. Boka itu berdiri di pintu kamar dengan mata setengah menggantuk tapi penuh rasa ingin tahu. Sari terperanjat. Kotak segera ia tutup rapat. Tidak ada apa-apa nak. Kembalilah tidur, katanya dengan suara bergetar. Andi menatapnya sejenak lalu mengangguk pelan. Ia masuk kembali ke kamar memeluk adiknya. Sari terduduk lemas di lantai, air matanya jatuh deras. Jantungnya berdegup kencang seakan baru saja terlepas dari jurang. Ia kembali ke dapur menaruh kotak itu di sudut gelap. Aku tidak bisa, belum malam ini, gumamnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan menahan tangis agar tidak terdengar anak-anak. Keesokan harinya kabar kembali heboh di desa. Seekor kambing milik tetangga mati mendadak. Orang-orang menduga karena rakun. Desas-desus semakin ramai, belakangan ini banyak hewan mati, aneh kata seseorang. Ada yang bilang karena sawah tercemar. Sari mendengar kabar itu dengan wajah pucat pasi. Ia sadar rahasianya semakin berbahaya semakin dekat dengan bencana. Tetangga mulai memperhatikannya. Bu Sari sering melamun komentar seorang ibu di pasar. Matanya seperti menyimpan sesuatu. Namun tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Budaya desa membuat mereka memilih diam daripada ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Malam berikutnya Budi pulang dalam keadaan mabuk lebih parah. Ia marah besar karena kalah judi. Dengan kasar ia membalik meja kayu membuat piring PK berserakan. Kau ini pembawa sial, Sari teriaknya. Andi berlari mencoba menahan ayahnya tapi sekali dorongan ia jatuh menabrak dinding. Maya menjerit ketakutan memeluk kakaknya yang menangis kesakitan. Sari berlari melindungi anak-anaknya, tubuhnya menjadi perisai. Kukup, Budi hentikan, namun lelaki itu terlalu larut dalam amarah. Ia menendang kursi, menggebrak meja lalu terhuyung hingga akhirnya jatuh tertidur lagi. Sari terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Dadanya sesak, matanya basah. Tapi kali ini bukan hanya air mata putus, asa ada api dingin yang menyala di balik tatapannya. Di luar angin malam bertiup kencang mengguncang daun pisang dan bambu. Langit gelap tanpa bintang seolah ikut menyaksikan badai yang sedang terkumpul di dalam rumah kecil itu. Sari menatap anak-anaknya yang menangis lalu menoleh ke arah kotak kayu di sudut dapur. Malam itu ia tahu semakin lama ia menunda semakin besar penderitaan. Hatinya membeku, pikirannya menajam. Cepat atau lambat semuanya akan berakhir, dan aku yang akan menentukannya. Malam di desa Karanganyar turun dengan dingin yang menusuk. Angin dari arah sawah membawa suara kodok bersahut-sahutan seakan menggambarkan sesuatu yang tak kasat mata. Di rumah Budi Santoso lampu minyak redup hanya menerangi sebagian ruang. Bayangan tembok bambu bergerak-gerak seperti ikut menegangkan suasana. Sari Wulandari duduk di lantai dapur. Di depannya kotak kayu yang sejak lama ia sembunyikan. Wajahnya pucat, matanya merah karena terlalu banyak menangis dan kurang tidur. Tangannya perlahan membuka penutup kotak. Suara desis lirih dari dalam membuat bulu kuduknya merinding. Ia teringat semua yang terjadi, tamparan di wajah Andi, tangisan Maya, mukan Budi yang tak pernah reda. Semua itu berputar seperti kilatan petir di kepalanya.
Aku sudah terlalu jauh gumamnya. Jika aku berhenti sekarang semuanya akan sia-sia. Di ruang tengah Budi terbaring di kursi jati. Botol arak kosong terguling di lantai. Dengkurannya keras, wajahnya memerah, bibirnya masih menggumam umpatan meski dalam tidur. Andi dan Maya sudah tertidur, tubuh kecil mereka meringkuk mencari rasa aman yang sulit mereka temukan. Sari berdiri membawa kotak itu mendekati kursi tempat suaminya tidur. Lampu minyak bergoyang tertiup angin, bayangannya terlihat menyeramkan di dinding. Tangannya gemetar, keringat dingin menetes dari pelipis. Di dalam dadanya suara hati bertarung, satu berbisik agar segera melangkah, satu lagi berteriak agar berhenti demi anak-anaknya. Ia menunduk menatap wajah Budi yang terlelap. Ada rasa marah, ada rasa takut, ada juga sekuil kasih lama yang tersisa. Tapi semua itu terkubur oleh luka yang terlalu dalam. Dengan tangan bergetar ia hampir saja membuka kotak lebih lebar, namun tiba-tiba suara Maya terdengar dari kamar. Bu, jangan pergi jauh ya, Sari terpaku. Ia segera menutup kotak itu rapat, air matanya tumpah deras. Ia berlari masuk ke kamar melihat Maya yang tertidur gelisah sambil menggenggam tangan kakaknya. Hatinya hancur. Aku hampir saja menjadi monster di mata mereka, bisiknya. Pagi berikutnya kabar kembali menghebohkan desa. Seekor kambing lain mati mendadak. Warga makin curiga ada sesuatu yang aneh. Beberapa orang berkata mungkin ada orang iseng menyebar rakun. Yang lain menambahkan atau tanah kita sudah tercemar. Desas-desus semakin ramai, namun tak ada yang menggara langsung ke rumah Sari. Tetapi Sari tahu waktunya tidak banyak. Kotak kayu itu sudah menjadi rahasia yang terlalu berbahaya. Ia tidak bisa lagi menunda. Di pasar tatapan orang-orang terasa menusuk. Beberapa ibu berbisik, Bu Sari sekarang matanya aneh, ya seperti bukan dirinya lagi. Sore itu Sari menemui Bu Aminah dengan alasan membeli jamu. Ia bertanya hati-hati tentang tanaman yang bisa membuat seseorang tertidur lama. Bu Aminah menatapnya curiga. Nak, untuk apa kau tanya hal seperti itu? Itu bukan untuk main-main. Sari hanya tersenyum samar mengungkapkan terima kasih lalu pergi. Malam kembali turun. Budi pulang lebih mabuk dari biasanya, tubuhnya terhuyung, mulutnya menggomel tentang judi yang membuatnya rugi. Dengan kasar ia menendang kursi, memukul meja lalu terjatuh di lantai. Andi dan Maya berlari bersembunyi di kamar menutup telinga mereka. Sari berdiri kaku di dapur. Matanya menatap kosong, tangannya perlahan meraih kotak kayu. Kali ini ia tidak gemetar lagi. Hatinya sudah membeku. Ia tahu sekali ia melangkah tak ada jalan kembali. Ia duduk di serambi menatap bulan yang pucat di langit. Kotak kayu itu ada di pangkuannya. Ia menutup mata berdoa lirih. Tuhan, jika aku salah hukumlah aku, tapi lindungi anak-anakku. Air matanya jatuh membasahi tangannya yang memeluk kotak erat-erat. Malam itu Sari merasa dirinya bukan lagi perempuan desa yang sabar. Ia telah berubah menjadi seseorang yang siap menanggung konsekuensi dari keputusan besar. Dan di dalam rumah kecil itu diam-diam sebuah tragedi sedang menunggu untuk lahir. Pagi di desa Karanganyar terasa berbeda. Embun masih menempel di daun pisang, burung-burung berkikau seperti biasa, tetapi di udara ada semacam ketegangan yang sulit dijelaskan. Orang-orang desa berbisik-bisik tentang kabar hewan ternak yang mati mendadak. Ada yang menyalahkan rakun tikus, ada yang menuding ulah orang iseng. Namun perlahan tatapan curiga mulai menggara ke satu rumah Budi Santoso. Di dalam rumah itu Sari Wulandari duduk diam di dapur. Kotak kayu yang selama ini ia sembunyikan kini terletak di pangkuannya. Matanya kosong, bibirnya kering, tetapi tangannya tetap menggenggam erat. Suara desis lirih dari dalam kotak masih terdengar membuat udara sekitar terasa lebih dingin. Andi mendekat dengan hati-hati. Bu, kenapa ibu terus memegang kotak itu? Tanyanya polos. Sari terkejut lalu cepat-cepat menutup kotak dengan kain. Tidak ada apa-apa nak, ini hanya titipan. Tapi Andi menatapnya penuh rasa ingin tahu, seolah ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu Budi tidak pergi ke sawah. Ia duduk di kursi jati dengan wajah suram meneguk arak sejak pagi. Aku dengar orang-orang mulai curiga pada kita, katanya dengan nada kasar. Kalau ada yang berani menuduh biar aku sendiri yang urus. Ia tidak menyadari bahwa justru di dalam rumahnya rahasia terbesar sedang menunggu untuk meledak. Menjelang sore beberapa tetangga datang. Mereka berpura-pura menanyakan kabar, tapi mata mereka memandang penuh selidik. Bu Sari belakangan ibu sering terlihat keluar malam. Ada urusan apa? Tanya salah seorang ibu dengan nada ramah tapi menusuk. Sari terdiam, wajahnya pucat. Ia menjawab sekenanya, saya hanya membeli jamu di rumah Bu Aminah. Setelah tetangga pergi, Budi memandang istrinya tajam. Apa sebenarnya yang kau lakukan di luar malam-malam? Jangan main-main dengan aku, Sari. Ia berdiri, langkahnya berat dan suaranya meninggi. Andi dan Maya segera bersembunyi di kamar takut menyaksikan pertengkaran lagi. Sari mencoba menahan diri, tapi akhirnya ia berkata lirih, kalau kau tidak pernah berubah, aku yang harus mencari jalan keluar. Kalimat itu membuat Budi terdiam sesaat lalu marah besar.
Ia menampar wajah Sari hingga terjatuh. Kau berani menantangku, teriaknya. Malam itu setelah semua kembali sunyi, Sari terduduk di lantai dapur. Pipinya perih, hatinya remuk, tapi matanya kini penuh dengan tekad yang tak bisa lagi ditahan. Ia membuka kotak kayu menatap isinya lama. Aku tidak bisa lagi mundur, bisiknya. Namun tiba-tiba pintu dapur berderit. Bu Aminah mungkul membawa sebotol jamu. Nak Sari, aku tadi lihat kau murung. Aku bawakan jamu biar badanmu kuat. Pandangan Bu Aminah jatuh ke arah kotak kayu. Wajahnya langsung berubah. Astagfirullah, apa itu yang aku lihat? Suaranya bergetar. Sari panik. Ia buru-buru menutup kotak itu rapat-rapat. Tidak Bu, ini hanya titipan, jawabnya terbata-bata. Tapi Bu Aminah tahu ada yang disembunyikan. Ia menatap Sari lama lalu berkata lirih, nak jalan yang kau pilih ini berbahaya. Kalau kau teruskan, bukan hanya dirimu, anak-anakmu juga akan hancur. Ungkapan itu menusuk hati Sari. Air matanya jatuh deras. Aku tidak punya pilihan lain Bu, aku hanya ingin anak-anakku bebas. Suaranya pekat, tubuhnya gemetar. Bu Aminah menghela napas berat. Aku mengerti penderitaanmu, tapi percayalah jalan ini bukan penyelamat melainkan jurang. Ia meninggalkan rumah itu dengan wajah murung, meninggalkan Sari yang semakin kakau. Malam kembali turun. Budi tertidur dengan dengkuran keras setelah puas minum arak. Andi dan Maya terlelap, tubuh mereka meringkuk mencari rasa aman. Di sudut dapur Sari duduk dengan kotak kayu di pelukannya. Suara Bu Aminah masih terngiang di telinganya, tetapi luka dan kemarahan terlalu besar untuk dipadamkan. Ia menatap langit malam melalui celah jendela bambu. Bulan pukat menyinari wajahnya yang penuh air mata. Maafkan aku Andi, Maya, aku hanya ingin kalian tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dan malam itu rahasia yang selama ini tersembunyi semakin mendekati saat untuk terbongkar. Fajar menyingsing di desa Karangganyar. Embun masih menempel di dedaunan, namun suasana desa tak lagi sama. Bisikan-bisikan tentang hewan ternak yang mati mendadak kini semakin keras. Orang-orang mulai menyebut nama Sari Wulandari dalam percakapan diam-diam. Di rumah sederhana itu Sari duduk di dapur dengan wajah pucat. Kotak kayu masih tergeletak di sudut menjadi saksi bisu dari semua gejolak yang ia alami. Matanya sembab, tubuhnya lemah, tetapi di balik itu ada tekad yang tak lagi bisa dihentikan. Malam sebelumnya setelah kunjungan Bu Aminah, Sari hampir menyerah. Namun saat melihat Andi dan Maya tertidur dengan luka kecil di pipi dan bekas lebam di lengan, hatinya menggeras lagi. Aku harus mengakhiri ini. Kalau tidak mereka akan hancur, pikirnya. Hari itu Budi bangun dengan kepala berat. Ia marah-marah karena uang di sakunya habis untuk judi. Sari, sediakan arak untukku malam ini. Aku tidak mau alasan apapun, teriaknya. Sari hanya mengangguk pelan. Namun di balik diamnya sebuah rencana sedang matang. Malam pun tiba. Hujan turun pelan menimbulkan aroma tanah basah yang pekat. Budi pulang dengan langkah gontai, wajahnya merah padam. Ia duduk di kursi jati menunggu arak yang ia minta. Sari keluar dari dapur membawa botol berisi cairan bening. Tangannya gemetar tetapi matanya dingin. Ini Pak, katanya lirih. Budi tertawa miring lalu meneguk isi gelas tanpa curiga. Beberapa menit kemudian wajahnya memerah lebih hebat, tubuhnya gemetar. Ia berusaha berdiri tapi kakinya goyah. Apa yang kau lakukan, Sari, katanya terbata. Sari berdiri terpaku, air matanya jatuh. Aku hanya ingin anak-anakku bebas dari teror, jawabnya dengan suara bergetar. Tak lama tubuh Budi ambruk ke lantai. Nafasnya berat lalu melemah. Andi dan Maya keluar dari kamar menjerit melihat ayah mereka tergeletak. Ibu, apa yang terjadi, teriak Andi. Maya menangis keras memeluk ibunya. Sari menggigil memeluk kedua anaknya erat-erat. Maafkan ibu, isaknya. Keesokan paginya kabar kematian Budi menyebar cepat. Warga desa berbondong-bondong datang. Beberapa menutup hidung karena bau tak sedap yang keluar dari rumah. Ketika aparat desa dan polisi tiba, mereka langsung mencurigai sesuatu. Pemeriksaan menunjukkan ada zat beracun dalam tubuh Budi. Sari dipanggil ke balai desa. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mencoba menyangkal, berkata bahwa suaminya mungkin salah menelan rakun tikus. Namun kesaksian tetangga cerita tentang hewan yang mati mendadak dan pandangan mata tajam penyidik membuatnya tak mampu lagi berbohong. Di ruang kecil itu Sari akhirnya menangis terseduh. Aku hanya ingin melindungi anak-anakku. Aku sudah terlalu lama menderita. Aku tidak tahan lagi, suaranya pekat, tubuhnya gemetar hebat. Suasana hening. Beberapa ibu desa menunduk, ada yang menitikkan air mata. Mereka tahu betapa kerasnya hidup Sari, tapi hukum tetap harus berjalan. Hari berikutnya Sari dibawa ke kantor polisi kabupaten. Andi dan Maya hanya bisa menangis memanggil ibunya. Ibu, jangan tinggalkan kami, teriak mereka. Sari meraih tangan kecil itu sebentar, menciuminya dengan penuh air mata. Kalian harus kuat. Jangan pernah seperti ayah. Belajarlah jadi orang baik, katanya sebelum digiring masuk ke mobil polisi. Desa Karangganyar gempar. Orang-orang membicarakan peristiwa itu berhari-hari. Ada yang marah menyebut Sari sebagai pembunuh.
Ada yang iba menyebutnya korban keadaan, namun yang pasti tragedi keluarga itu menjadi pelajaran pahit bagi semua. Di malam hari di balik jeruji besi Sari menatap bulan yang temaram. Air matanya jatuh, suaranya berbisik lirik, "Andi Maya, semoga kalian tumbuh jadi anak yang kuat. Jangan ulangi kesalahan ibu." Dan di desa itu setiap kali orang melewati rumah kosong milik keluarga Budi, mereka selalu berbisik sebuah kisah tentang kekerasan, keputusasaan dan keputusan yang menggetarkan hati yang selamanya meninggalkan luka di ingatan warga Karanganyar. Kisah keluarga Budi dan Sari di desa Karanganyar mengingatkan kita bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah membawa kebahagiaan. Diam dan menahan penderitaan hanya akan memperdalam luka, baik bagi pasangan maupun anak-anak. Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang aman, penuh kasih dan bermartabat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah diam terhadap kekerasan. Carilah bantuan dari keluarga, tetangga atau lembaga berwenang. Anak-anak adalah korban paling rapuh. Mereka menyerap setiap luka dan trauma orang tua. Lindungilah mereka dengan memberi teladan yang baik. Keputusasaan bukan solusi. Saat terjebak dalam masalah, berbicaralah dan minta pertolongan karena selalu ada jalan keluar yang lebih baik daripada kekerasan atau kejahatan. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, mari kita sebarkan kesadaran bersama. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Dengan begitu Anda turut menyuarakan pentingnya melawan kekerasan rumah tangga dan membangun keluarga yang penuh cinta serta damai.